Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Ar-Rahim, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Masjid Ar-Rahim, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak-Bapak RT, bersama seluruh jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Marilah kita selalu memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan bersyukur kita kepadanya. Karena mulai dari dalam perut ibu kita masing-masing sampailah subuh ini tak pernah berhenti, terus menerus, tak pernah putus. Kita menerima banyak nikmat dari Allah Ta'ala. Untuk itu perintah-perintah Allah kita taati, larangan-larangannya kita jauhi. Begitulah cara bersyukur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melindungi dan meredai kita. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan nikmat yang berlimpah barakah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak pula salawat serta salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nantinya di hari kiamat. Dan dengan memperbanyak solawat, semoga kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, Ramadan tahun lalu masih terbayang dan terkenang-kenang. Ramadan tahun ini telah pula datang. Dan hari ini hari ke-7. Mungkin ada di antara kita hari ini hari ke-8 di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Artinya perjalanan waktu terasa cepat. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat itu sehingga jarak waktu ke waktu terasa dekat. Perjalanan waktu terasa cepat. Wa takunu sanah kasyahri, setahun rasa sebulan. Wa yakunu syahru kal jumu'ati, sebulan rasa seminggu. Wa takunul jumu'atu kal yaumi, seminggu rasa sehari. Wa yakunul yawmu kasa'ati, sehari rasa 1 jam.
wa takunu sa'atu qaddaramati binnar. 1 jam itu cepatnya memang tak terasa. Tadi baru jam 5, sebentar lagi jam 6. Cepat betul. Sehingga Nabi mengumpamakan 1 jam ini saking cepatnya seperti tandan-tandan korma yang kering dibakar oleh api. Kapan Nabi mengucapkan hadis ini? Sudah lama. Kurang lebih 15 abad yang lalu. Tapi itu yang sedang terasa oleh kita sekarang. Betul yang Nabi sampaikan. Kenapa tidak? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kalau ngomong tak sembarangan. Nabi berbicara itu atas bimbingan wahyu. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, ternyata bukan hanya perjalanan waktu yang terasa cepat. Kita umat Muhammad matinya pun cepat. Karena umur kita umat Muhammad singkat. Tak sama dengan umat-umat terdahulu, matinya lambat karena umurnya berabad-abad. Umat terdahulu ada umurnya 3 abad, 7 abad, 10 abad. Masya Allah, 1000 tahun umurnya. Lalu umur umat Nabi Muhammad tak lama. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Umur umatku kata Nabi berkisar 60 ke 70. Yang lebih 70 ada tapi tak banyak. Yang banyak yang tak sampai 70. Sehingga Nabi mengibaratkan umur 60 ke 70 itu ibarat orang berada di medan perang. Orang kalau ada di medan perang mengapa? Kalau tak membunuh, kena bunuh. Yang banyak kita saksikan di medan perang mayat-mayat yang bergelimpangan. Begitu Nabi mengumpamakan umur 60 ke 70. Di situ tuh pertarungan hidup dan mati. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Lalu mengapa kita di umur yang sedikit ini? Yaitu mempersiapkan bekal yang banyak untuk menghadapi kehidupan yang sangat lama. Kehidupan yang akan kita hadapi lama. Mengumpulkan waktu yang banyak, mengumpulkan bekal yang banyak dalam waktu yang sedikit. Maka jangan sia-siakan waktu yang sedikit ini. Saya ulangi, yang akan dihadapi hidup yang lama. Saking lama tak ada akhir. Bekal yang dibawa mesti banyak. Kesempatan mengumpulkan bekal itu tak lama. Lalu kita sia-siakan pula yang tak lama ini. Nanti kekurangan bekal. Bahaya kita. Lalu apa bekal yang kita bawa? Kita sudah sama-sama tahu. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kalian kata Allah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ramadan ini kesempatan untuk meraih bekal takwa itu. Kita sudah sama-sama tahu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Takwa inilah bekal kita nanti menghadap kepada Allah Ta'ala. Untuk mendapatkan bekal tersebut, kita ulangi, Ramadan ini kesempatan. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, tanpa terkecuali kepada kita semua Allah telah berikan banyak nikmat. Berapa banyaknya Pak Ustaz? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, kamu tak tahu jumlahnya. Saking banyak.
Bahkan dalam Al-Quran, Luqman ayat 27, di situ Allah sebutkan, andai air yang ada di laut sebagai tinta, pepohonan, rerantingan sebagai pena, dedaunan sebagai kertas. Untuk apa? Mencatat kalimat-kalimat Allah, mencatat pujian-pujian kepada Allah, mencatat sifat agungnya Allah, mencatat nikmat-nikmat Allah. Habis air di laut, habis rerantingan, habis dedaunan, tambah 7 lautan lagi, tak juga selesai untuk dicatat. Jatah nikmat yang paling banyak untuk siapa? Untuk manusia. Kalau sapi macam itu besar badannya, tak banyak jatah nikmatnya. Rumput ke rumput, rumput ke rumput. Mana pernah sapi makan bakso? Tapi daging sapi bikin bakso. Pernah sapi minum jus pokat? Pernah nengok sapi minum jus pokat? Tak pernah. Rumput ke rumput, rumput ke rumput. Yang paling banyak memperoleh nikmat Allah itu siapa? Kita. Ini besarnya, habis semua bikin. Jus tomat lewat, jus turung belando habis, jus nenas habis. Godangnya artis sapi begitu besar, umput lah makan. Ayam crispy tak mau sapi. Jadi nikmat yang begitu banyak yang tak terhitung tadi, kering laut, habis rerantingan, habis dedaunan, yang paling banyak untuk siapa? Untuk siapa yang paling banyak? Untuk manusia. 2 di antara sekian banyak nikmat itu adalah sehatnya badan kita, sampainya umur kita di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Umur sampai badan sehat. Maka syukuri baik-baik 2 nikmat ini. Syukuri baik-baik. Bagaimana cara mensyukurinya Pak Ustaz? Persembahkan ibadah terbaik kita di bulan Ramadan ini. Sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Dan ketahuilah, sebanyak apapun ibadah kita, sebaik apapun ibadah kita, nikmat Allah tetap lebih banyak untuk kita. Tak bisa kita mengalahkan nikmat itu dengan ibadah kita. Sebaik apapun ibadah kita, sebanyak apapun ibadah kita, nikmat Allah jauh lebih banyak. Allah jauh lebih baik kepada kita. Jemaah, kebanyakan manusia itu pandai bersyukur atau tak pandai bersyukur? Kebanyakan manusia pandai bersyukur atau tak pandai bersyukur? Saya kalau ceramah subuh ni memang banyak bertanya jemaah. Karena kalau tak banyak saya bertanya, bisa-bisa saya ceramah sendiri. Tapi dengan bertanya, untung-untung hilang kantuk. Kalau tidak bertanya, berceramah seorang lah, Pak. Jadi kalau saya tanya, tolong jawab. Saya pun lupa dengan pertanyaan saya tadi. Apalah pertanyaan saya tadi? Apa Rasul Bang? Kebanyakan manusia itu pandai bersyukur atau tak pandai bersyukur? Kebanyakan manusia tak pandai bersyukur. Tak ada kita temukan dalam Al-Quran kebanyakan manusia pandai bersyukur. Tak ada. Tapi yang ada adalah kebanyakan manusia tak mau tahu bersyukur. Termasuklah mensyukuri 2 nikmat tadi. Makanya ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat luar biasa, tapi manusia memandangnya biasa-biasa saja. Ini nikmat besar, tapi banyak manusia memandang kecil. Sehingga manusia tertipu dengan 2 nikmat ini. Dapat nikmat berasa tak dapat nikmat. Apa 2 nikmat tersebut? As-sihah, badan sehat. Wal faragh, masih diberinya kelapangan waktu, diberi kesempatan, diberi umur. Kebanyakan manusia, kata Rasulullah,
tak mau tahu bersyukur. Jemaah, nikmat umur, kelapangan waktu, Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Jemaah, coba bayang-bayangkan sebentar kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sebaya dengan kita. Yang sebaya dengan kita, jemaah. Umpamanya umur kita 60. Ingat kawan-kawan yang juga umur 60. Saya ulangi. Bayang-bayangkan sahabat, kawan, tetangga, kenalan yang sebaya dengan kita. Ada di antara mereka yang sudah 2 tahun tak bertemu Ramadan. Ada. Ada di antara kawan kita yang sebaya sudah 3 tahun tak bertemu Ramadan. Ada? Ada. Ada yang sudah 10 tahun tak bertemu Ramadan. Ada jemaah? Ada. Sebaya dengan kita. Ada yang sudah 3 tahun tak bertemu Ramadan, 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun tak bertemu dengan Ramadan. Bahkan Ramadan Selasa dia meninggal hari Senin. Ada. Senin dia meninggal jemaah. Sementara Selasa 1 Ramadan dia meninggal hari Senin. Atau Senin 1 Ramadan dia meninggal kapan jemaah? Hari Ahad. Siapa kita? Orang yang Allah masih beri kesempatan bertemu Ramadan. Hari ini hari ke-7 atau hari ke-8. Alhamdulillah. Ini nikmat jemaah. Ini nikmat. Karena banyak orang nak bertemu Ramadan, tapi malaikat maut sudah menjemputnya. Dan ketahuilah, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang lama, yang baru, yang taat, yang tak taat, ingin pulang ke dunia jemaah. Keinginan mereka untuk pulang ke dunia bertambah kuat kapan? Bulan Ramadan. Begitu kata Imam Ibn Jauzi. Wallahi, lau qila li ahli al-kubur tamannau, la tamannau yawman min Ramadan. Demi Allah, seandainya orang yang sudah mati itu ditanya, apa keinginanmu? Apa jawaban mereka? Ingin pulang bertemu Ramadan walaupun sehari. Kita sudah berapa hari bertemu Ramadan? 7 hari. Yang mati ingin bertemu Ramadan walau sehari. Mungkin? Tidak. Kita beruntung. Maka jemaah, Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik. Jangan pernah tinggalkan tarawih walaupun 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat. Jangan pernah tinggalkan witir walau semalam. Jangan sampai tinggalkan Al-Quran walaupun sehari. Pokoknya jemaah, sekali lagi, ini Ramadan terbaik. Bahkan rasakan, bukan hanya sekedar Ramadan terbaik, tapi Ramadan ini Ramadan terakhir. Dan kalau saya tengok wajah-wajah jemaah, memang ada kayaknya Ramadan terakhir bagi dia Ramadan ini. Tapi saya tak tengok wajahnya lama-lama. Kalau saya tengok lama-lama nanti apa kata jemaah tu? Saya agaknya. Saya pandang sikit aja. Ustaz, memangnya Ustaz tahu kapan kami mati? Mana saya tahu? Malaikat maut saja tak tahu kapan kita mati. Malaikat maut tak tahu. Malaikat maut tu baru tahu begitu sampai ajal kita, cabut nyawa sianu kata Allah. Baru dia tahu. Apalagi saya. Siapa yang tahu kapan kita mati? Allah Ta'ala. Tapi Ustaz kok ngomong tadi seperti itu? Kembali ke pangkal kaji. Umur umatku kata Rasul berkisar 60 ke 7. Di situ dasarnya.
Maka nanti balik dari wirid ini, ambil KTP, cocokkan dengan kakak. Ayo nampaknya. Udah 69. Memang yo kayaknya Ramadan terakhir ini. Nah, ambil KTP, ambil kakak. Kalau sudah 60 ke 70, awas. Ini medan perang. Ada apa di medan perang? Ada mayat yang bergelimpangan. Karena di sana kalau tak membunuh kena bunuh. Jadi kita beruntung. Ada orang-orang yang sebaya dengan kita sudah bertahun-tahun tak bertemu Ramadan. Sadisnya lagi, mereka meninggal sehari mau kita masih ada di Ramadan. Bahkan sudah hari ke-7 atau hari ke-8. Alhamdulillah. Jemaah, ada sebahagian saudara kita umur sampai badan tak sehat. Ada yang seperti itu? Nah. Umur sampai tapi badan tak sehat. Ramadan Selasa dia tabrakan hari Senin, jemaah. Patah kakinya, patah tangannya. Di mana saudara kita itu sekarang? Di ranjang-ranjang rumah sakit. Air matanya keluar, air mata menahan sakit dan air mata iba. Karena apa? Umur sampai, tapi tak bisa seperti kita. Tak percaya? Pergilah ke Walbros itu. Pergilah ke Walbros. Umur sampai, tapi badan tak sehat. Ada kawan kita jemaah sehari nak Ramadan itu naik asam lambungnya jemaah. Dan sekarang belum turun-turun lagi. Ada mereka begitu nak masuk Ramadan tiba-tiba stroke. Mereka sekarang berada di ranjang-ranjang rumah sakit. Ada apa di tangan kanan, tangan kirinya? Jarum impus. Ada apa di badannya? Kabel-kabel yang dihubungkan ke komputer-komputer rumah sakit. Terdengarlah olehnya azan subuh pertama di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nangis. Ini subuh Ramadan. Tak sama subuh lain. Keinginan untuk sampai, tapi tak bisa langkahkan kaki, ayunkan tangan. Karena sakit. Malam hari terdengar azan Isya. Menangis lagi dia. Karena di luar Ramadan setelah azan Isya lalu salat balik. Beda dengan Ramadan. Kaum muslimin, kaum muslimat duduk dulu mendengarkan ceramah. Dia sudah rindu seperti itu. Umur sudah sampai, tapi apalah daya, badan tak sehat. Nangis lagi. Setelah ceramah, tarawih. Antara rakaat demi rakaat terdengar olehnya dari celah-celah lubang-lubang rumah sakit masuk ke kamarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nangis lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nangis lagi. Siapa yang sehat? Kita. Siapa yang umurnya panjang? Kita. Kita beruntung jemaah. Maka untuk itu, apa yang mesti kita lakukan? Asyukuri dua nikmat ini. Untuk apa tadi? Beribadah dengan ibadah terbaik. Puasa terbaik, salat berjamaah terbaik, baca Quran terbaik, doa terbaik, zikir terbaik, sedekah terbaik, duduk di majlis ilmu terbaik, jaga pandangan, jaga lisan, jaga pendengaran. Ini 10 amal unggulan kita di bulan Ramadan. Jangan kurang dari yang 10 ini. Jika perlu ditambah, puasa terbaik, baca Quran terbaik, salat jamaah terbaik, doa terbaik,
zikir terbaik, infak sedekah terbaik, duduk di majlis ilmu terbaik, subuh, zuhur dan isya, jaga lisan, jaga pandangan, jaga pendengaran. Jemaah, Ramadan ini kesempatan untuk masuk surga. Siapa kita yang tak ingin masuk surga? Ramadan ini kesempatan agar kita selamat dari api neraka. Siapa kita yang tak takut masuk neraka? Ketahuilah, jalan ke neraka itu lezat. Jalan ke surga, nafsu dan syahwat tidak suka. Buat dosa tu lezat, nikmat. Tapi itulah jalan ke neraka. Namun jalan ke surga, syahwat tak suka, nafsu tak suka. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat." Dikelilingi surga itu dengan segala sesuatu yang tak disukai syahwat dan hawa nafsu. Sementara neraka sebaliknya. Dengan puasa seseorang bisa mengendalikan nafsu dan syahwatnya, sehingga kalau benar-benar dia berpuasa, surgalah balasannya. Makanya ada salah seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili. Kenal jemaah dengan dia? Agak-agak lama jemaah mikir, macam pernah nampak. Langsung jawab tak kenal. Kalau lama mikir itu, biasanya orang seperti itu asal pernah bertemu kan, asal pernah nampak. Umamah itu agak. Jadi bertanya Abu Umamah Al-Bahili ini kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ya Rasulullah suatu amalan, kalau ku kerjakan maka Allah masukkan aku ke surga." Apa jawaban Nabi? "Alaika bis-shaum fa innahu la misdalah." Kau berpuasa, tak ada yang bisa menyamai puasa. Setelah mendengar hadis ini, itu dapur Abu Umamah jarang berasap. Kalau berasap dapurnya berarti ada tamu yang dia layani. Artinya, jangankan Ramadan, di luar Ramadan dia semangat berpuasa. Kalaupun kita tak seperti Abu Umamah, semangat berpuasa di luar Ramadan, puasa Ramadan, puasa terbaik. Lalu apa kata Rasulullah lagi? Ini lebih luar biasa. Walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kullu lailatin. Allah Ta'ala itu membebaskan hambanya setiap malam di sepanjang bulan Ramadan. Tiap malam. Tiap malam. Subhanallah. Bebas dari neraka jemaah. Maksudnya udah dicatat oleh malaikat atas perintah Allah, si A selamat dari neraka, si B selamat dari neraka. Artinya besok di akhirat masuk surga tanpa masuk neraka. Kesempatan untuk mendapatkan itu ada dalam bulan Ramadan, selama Ramadan setiap malam. Semoga jemaah Masjid Ar-Rahim mendapatkan itu di Ramadan tahun ini. Agak-agak kurang yakin, amin. Semoga kita dapatkan di Ramadan tahun ini, amin. Tiap malam jemaah, katakanlah mulai malam Selasa kemarin sampai malam Selasa ini belum kita dapatkan, masih ada kesempatan itu 21 hari ke depan. Tiap malam Pak, tiap malam. Semoga jemaah Masjid Ar-Rahim mendapatkan, amin. Ustaz penceramahnya juga mendapatkan, amin. Jangan jemaah aja, ustaznya juga. Tiap malam PRW, tiap malam.
Insya-Allah. Jadi kalau begitu bertemu Ramadan ini peluang untuk masuk surga dan peluang selamat dari neraka. Ramadan. Pantaslah Maher Zain begitu bernyanyi dia, Ramadan, Ramadan, Ramadan. Awak tak pandai pula nyanyi apa lagi jemaah? Yang saya maksud ada nyanyinya. Ku mohon usah pergi. Memang yo jemaah. Ku mohon wahai Ramadan usah pergi. Kalau dapat tiap bulan tu Ramadan saja. Kalau dapat tiap bulan tu Ramadan saja. Tapi sayang cuma sebulan. Yang sebulan ini manfaatkan baik-baik. Ada kisah jemaah. Ini kisah ni sering saya sampaikan ke masjid-masjid ini. Dan ada beberapa jemaah yang sudah mendengar. Kalau dah bosan agak-agak ditahan aja lah. Kaum muslimin, ada seorang sahabat namanya Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ni sudah dijamin masuk surga jemaah. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya siapa? Talha bin Ubaid. Dialah yang bercerita. Yang meriwayatkannya siapa? Ahmad, disohhikan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian An-Nasahi, disohhikan oleh Syekh Ahmad Syakir. Kan sahabat yang dijamin masuk surga itu kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ubaidah bin Jarrah, Zalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah. Bagaimana kisahnya? Ini kisah bertemu Ramadan ya. Biar kita semangat karena kita bertemu Ramadan sekarang nih. Semoga kisah ini kita kenang terus. Masuk Islamlah 2 lelaki dari suku Bali, tapi tak disebut namanya. Jadi setelah masuk Islam, itu langsung yang mengislamkannya Rasulullah SAW. Tinggallah mereka berdua di rumah Talha bin Ubaidillah. Karena Talha ini kaya, sekaya-kayanya. Mereka berdua yang masuk Islam ini, si A itu taat. Hebatnya lagi mati syahid. Taat itu apa maknanya Pak Ustaz? Taat itu usahakan perintah wajib, yang sunat aja tak pernah dia tinggalkan. Itu taat namanya. Solat bukan hanya 5 waktu saja, qabliyah ba'diyah juga, itu taat namanya. Tapi kalau 5 waktu aja tuh standar baru tuh. Memang contoh itu. Zuhur enggak pakai qabliyah ba'diyah. Kemudian asar enggak pakai qabliyah. Maghrib enggak pakai qabliyah ba'diyah. Isya enggak pakai qabliyah ba'diyah. Pokoknya yang wajib-wajib ajonyo memang itu standarnya. Yang taat itu usahakan yang wajib, yang sunat pun tak dia tinggalkan. Sama dengan puasa. Awak puasa Ramadan, taat itu, saya ulangi, taat itu belum, baru dinamakan taat. Yang sunat-sunat pun dia buat semua. Kalau hanya 29-30 hari saja itu standarnya. Tapi itu sudah lumayan. Tapi yang lebih bagus lagi, usahakan dia wajib, sunat pun tidak tinggal. Dan saya nak sampaikan sama jemaah, sebelum cerita saya lanjutkan, nanti habis Ramadan ada puasa apa? Disitulah bukti ketaatan kita. Abi puasa kuah, kan ada puasa leh, namanya puasa 6. Itu bukti taat kita. Kalau kita buek jemaah, tu taat itu. Tapi kalau enggak, standar masih. Ujian kita puasa 6 itulah. Ujian kita. Uang sedang layo, makan lomang, makan ketupek pakai gagar si kayo. Orang raya makan nastar, awak puasa. Ondek emak. Kalau kini Pak RW awak sama-sama puasa Pak RW. Awak sama-sama puasa gini. Pak RW puasa, saya puasa. Pak Ketua puasa, Pak RT puasa. Nanti datang raya, orang makan ketupek, awak puasa. Hebat tak tu? Di situ ujiannya. Macam mana cara Pak Ustaz
tanggal 23 Syawal puasa Pak Ustaz. Biarlah bi ketupek tu, labi nastar tu, labi kuih gulung tu. Tanggal 23 puasa, 23 Syawal. Masih bisa kan? Tapi tak sehebat ujian kalau puasanya di awal Syawal. Syawal tanggal 1, nyo puasa tanggal 2. Tolok bang. Oh, gitu bang. Orang masih banyak dulu. Cincau masih banyak dulu. Cincau. Air kaling merek buang layang. Kami buang layang nomor di kampung tu. Kalau kini walet nomor kan. Masih banyak dulu. Tapi itulah ujiannya. PRW tolok ya. Tolok hari raya suatu Syawal tanggal 2 puasa langsung. Ambo nak tolok ambo dah. Ambo di ujung-ujung ni lah. Tanggal 23 labi kuih so 2 baru puasa. Kaum muslimin, kaum muslimat. Kembali kepada yang cerita tadi. Sementara si B kurang taat. Apa maksud kurang taat? Yang wajib-wajib saja. Kalau yang sunat sesekali cuma dikerjakan. Dan dia mati biasa. Si A taat mati syahid, si B kurang taat mati biasa. Tapi umur si B lebih panjang setahun daripada si A. Contoh ni, si A meninggal 2020, si B meninggal 2021. Jemaah, setelah meninggal kedua-duanya, pada suatu malam bermimpi Tolhah bin Ubaidillah dengan lelaki yang tinggal bersama dengan dia dalam waktu yang cukup lama. Apa mimpinya? Mereka bertiga sama-sama berada di depan pintu surga. Dan pintu surga itu dijaga oleh malaikat. Sama-sama kita tahu penjaga pintu surga itu disebut dengan malaikat Ridwan. Ramah, tamah, senyumnya manis. Tak sama dengan Malik. Kalau Malik tak pandai senyum, tak pandai golak, membotui aja. Tobotui. Jadi besok kalau ibu-ibu masuk neraka jangan senyum sama Malik boleh. Nak kan tertariknya senyum ibu makin bangkit bongi. Mak pun senyum katanya. Soganan beliau. Katanya ibu dia tengok senyum ibu tu katanya. Jemaah berbahagia. Jadi kata Tolhah bin Ubaidillah, kami sama-sama berada di depan pintu surga. Saat itu yang taat, yang mati syahid mau masuk ke surga, apa kata malaikat penjaganya? Belum giliranmu. Belum giliranmu. Datanglah ketika itu yang kurang taat tadi. Matinya mati biasa. Begitu akan masuk ke surga, oleh malaikat dipersilakan masuk. Diantar sampai ke dalam, lalu malaikat pengantarnya keluar lagi. Lama setelah itu, baru yang taat dan mati syahid tadi disuruh masuk. Singkat cerita, subuh macam tadi bangun tidur, setelah solat subuh, terkenang-kenang mimpi. Heran Tolhah. Kenapa Tolhah heran? Karena yang duluan masuk, yang mati biasa. Taatnya biasa-biasa saja. Yang belakangan masuk, yang taatnya luar biasa dan mati syahid. Ini yang membuat Tolhah heran. Kok nomor urut tidak pas nampak? Yang pas nomor urutnya, yang mati syahid dulu masuk enak. Lepas itu baru yang mati biasa. Akhirnya Tolhah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, masih ingat engkau dua lelaki dari suku Bali yang dulu masuk Islam tinggal bersamaku? Kata Rasul, ingat. Apa ceritanya Tolhah? Aku mimpi ya Rasulullah. Mimpimu apa? Mereka berdua masuk surga. Tapi aku heran ya Rasulullah. Apa yang kau herankan? Yang taat biasa saja, yang matinya mati biasa, masuk surga duluan. Tapi yang taat dan mati syahid masuk surga belakangan.
Apa respon Nabi? Nabi tak merespon seperti ini. Mimpi. Bikin mono mimpi. Ada itu respon Nabi. Tapi respon Nabi serius. Apa kata Nabi? Bukankah si B umurnya setahun lebih panjang dan bertemu dengan Ramadan, jarak dia dengan si A seperti langit dan bumi. Ini inti kaji kita. Jarak si B dan si A seperti langit dan bumi. Kenapa? Si A tak bertemu Ramadan, si B bertemu Ramadan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Ini pintu surga. Pintu neraka tertutup. Lalu Rasul dengan panjang lebar menyebutkan kepada Talha. Jamaah, cobalah. Mulai malam pertama kita tarawih sampai malam terakhir. Ada di bulan Syawal besok tarawih? Tak ada. Bulan Syaban ada tarawih? Tak ada. Dia hanya ada dalam Ramadan. Berapa pahalanya? Seperti salat semalam suntuk. 2. Nih pemuncaknya. Ada Lailatul Qadar di Syawal? Tak ada. Lailatul Qadar di Syaban ada? Tak ada. Hanya ada Lailatul Qadar kapan? Ramadan. Kita sama-sama sudah tahu. Ketika Allah terima amal kita di malam itu, diberi balasan seperti kita beramal selama 83 tahun 4 bulan. Awak beramal semalamnya Pak. Diberi Allah balasan seperti beramal 83 tahun. Contoh nih, malam nanti, malam Lailatul Qadar ni contoh. Berapa amal kita malam itu? Katakanlah, salat maghrib, salat isya, salat tarawih, salat witir, mendengar ceramah, baca Quran, infak sedekah, sahur, katakanlah 8 amalan ini, setiap satu amalan diberi balasan 83 tahun. Itu maksudnya setiap amal. 8 amalan tadi jemaah, berapa balasannya satu amal? Seperti melakukan selama 83 tahun. Itu wahai Talha yang membuat dia duluan masuk. Jarak di antara mereka seperti langit dan bumi. Belum lagi solat berjamaah kita Bapak Ibu, beda dengan di luar Ramadan. Di Ramadan ni Allah beri balasan lebih. Jadi bersyukur kita bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi cara mensyukurinya macam mana? 2 tadi. Apa itu? Umur, kesempatan, badan yang sehat, betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tadi saya bilang, puasa terbaik. Apa itu puasa terbaik? Puasa terbaik mempuasakan segala yang tak disukai oleh Allah Ta'ala. Contoh, segi ompek yang ada di dinding rumah jangan selalu bono ditengok-tengok selama puasa. Apa tu jemaah? TV. Termasuk segi ompek yang dalam saku awak jangan selalu lalu dibuka. Apa tu jemaah? HP. Segi ompek kau yang selalu dibuka. Ini segi ompek ni nak ada 6 bulik Quran kau segi ompek saja. Ada Quran 6 bulik. Satu segi 4 di dinding rumah. Jemaah, ni mohon maaf tak ada bermaksud apa-apa. Jangan selalu bono menonton Ayu Ting Ting di bulan Ramadan kau. Sejam menengok Ayu Ting Ting, tahan sama jemaah tu. Tahan. Kodek diam ni. Jemaah sebelah aku lampu tanya.
Kan berbuka di TV 7 tu Ayu Ting Ting sejam lomo. Tahan jemaah. Tahan. Mak. Mu nak tahan umurnya jemaah. Dia tak tahan itulah saya tak sanggup menengoknya. Saya matikan TV saya. Batal puasa saya. Nyancak jemaah. Bini awak tak sancak inyol. Itulah mapak-mapak ke kira dulu ya. Itu habis pahala puasa. Ustaz sok lepak-lepak. Ambo tahan ambo Pak Ustaz. Nah, do cito do motin. Ayu Ting Ting do. Termasuk apa-apa yang tua guys. Dak yang muda je dah. Yang 70 guys, jangan tengok Ayu Ting Ting tu. Bu ibu, tahan ibu nengok Rapi Ahmad 1 jam. Jadi ibu tahan-tahan dah hilang pahala puasa ibu, matiin TV tu. Itu yang saya maksud. Jadi kau nak nonton TV saja, ceramah saja yang ditonton. Yang selebriti silet, apa nama soleh? Selebrita apa nama oleh? Nyo kalau bos sabuk sodowe kok nyo nonton je tontu dia anye. Berarti nonton juga tontu. Pokoknya yang berkaitan dengan selebritis lah selama Ramadan jangan tonton. Apa sebab? Kita ni disuruh Allah menundukkan pandangan. Bahkan di luar Ramadan pun disuruhkan nunduk pandangan. Apalagi dalam Ramadan. Tak akan tahan iman kita jemaah. Kotong Nabi Yusuf jemaah kau. Kalau Nabi Yusuf itu ya. Awak kau Yusuf ya, tapi Yusuf lah zaman kini. Jadi jemaah, segi ompek yang didinding tu ye, jangan selalu-lalu bono ditonton. Habis deh. Yang kedua, segi ompek dalam saku. Kalau ada WA grup yang takkan tentu arah, hapui. Kan nampak dah kalau aku nak beres dah ke mana pui. Nya kena do di WA yang dogi bagai. Tapi apa kirim deh. Kalau namuinya nampak apui capek. Batal puasa. Ya berwe. Pak. Kalau kena do di grup tu, aku lapak kok biasa lo dah WA masuk apui. Tapi kalau apa aku biasanya kalau masuk WA-nya ke grup awak, itu isi dakwah baca. Ibu tu ya bu. Ada ibu yang seorang kalau masuk WA, ogo bori ogo lado apui. Apa ditampil ogo kue nastar, ogo kue apa nama oleh apui. Ndak kan selesai puasa ibu tu. Yakinlah bu. Tapi kalau yang di WA kan inyo di situ adalah amalan-amalan Lailatul Qadar, atu baca. Tapi kalau ogo ladonyo, ogo duyan, ogo kue apui. Bapak Ibu, seperti apa kita dengan segi 4 di luar Ramadan, seperti itu pula kita dengan segi 4 dalam Ramadan. Contoh apa di luar Ramadan? Kojab tengok. Kini lo tak ni ko alio kau mai. Kojab buka baca. Begitu. Jika perlu Ramadan kau punya Quran kecil di saku diam. Tapi agak aneh kalau saya sampaikan seperti ini. Nah mungkin apa kok mungkin? Pakai cok leh, pakai paket leh. Kalau Quran ketek non paket, non cok. Nak ada pakai paket, nak ada pakai baterai dah. Paketnya on tawi, baterainya on tawi. Kalau iko, tapi ini kok bisa. Kalau Quran kok tak bisa. Kadang-kadang kita jemaah sambil cerita juga main HP kan. Bahkan dengan orang tua kita. Ayo mak, kau ketik ya? Ayo mak. Tapi tidak pernah kita dengan Quran seperti itu. Orang bercerita baca Quran. Sogan awak Ustaz orang cerita masa baca Quran. Tapi kau tak sogan begitu orang cerita buka HP. Maka kaum muslimin, segi 4 ini yang sering ada di tangan kita. Bukan segi 4 yang di dinding, bukan segi 4 yang ada dalam saku kita. Itu yang saya maksud puasa terbaik.
Kaum muslimin, kaum muslimat, waktu mungkin tak ada lagi, kami nak janji sama ketua kita, kan ada lama tak ketemu Pak Ustaz, besok sudah subuh ngopi kita katanya. Nyolah mun dak bosuhnya. Potong ke Medan waktu tiba. Sudah Pak Ustaz sudah subuh ngopi awak aja. Yang cerita je puasa sok ketemu. Malam lah katanya. Kaum muslimin, kaum muslimat, semoga yang sedikit ada manfaat untuk saya dan kita semua. Terlebih-lebih hendaknya mendapat berkah serta ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.